Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari di garasi taksi. Tadi habis kita ngupas tentang komplain yang ada di garasi taksi. Jadi buat teman-teman yang masuk garasi taksi, tadi kita buka komplainannya supaya koreksi buat garasi taksi dan teman-teman juga paham nanti kira-kira harus bagaimana. Oke, hari ini saya mau coba kupas Kia Picanto. Ini ngapain aja, terus kenapa, kira-kira biayanya berapa. Nah, jadi ini Kia Picanto 2004 kalau nggak salah 1000. Aduh, pantat orang lagi. Ini Kia Picanto 2004, 1100 cc, punya tetangga nggak jauh-jauh amat. Ini keluhannya yang pertama adalah enjut-enjutan. Enjut-enjutan tuh berebet lah. Pertama berebet, terus kedua adalah sudah ngobos, bahasa kita sudah ngobos. Jadi udah keluar asap pekat jauh, saya udah pernah videoin, sudah keluar asap pekat, terus olinya sering habis dan lain-lain, penyakitnya lumayan banyak. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita bongkar. Nah, ini lagi mau masang ya. Akhirnya kita bongkar dan boros ya. Akhirnya kita bongkar. Akhirnya kita menemukan beberapa masalah di mobil ini. Yang pertama itu dari liner ya, boring tuh liner. Jadi kita bilangnya sih boring, tapi beberapa teman-teman yang lain bilangnya liner. Ini kita sambil liatin yang lagi naikin mesin ya. Itu udah gapnya sekitar 0,90 kalau nggak salah. Nah, sedangkan standarnya 0,25an, 0,25 sampai 0,35. Jadi estimasi harus ganti boring, boring oke, kita bongkar lagi. Ring seher udah pasti karena memang tadinya ngebul, udah pasti harus kita ganti. Seal klep juga kita ganti pastinya. Terus kemudian nambah lagi kita, karena ini sekalian ke bawah, ini lagi kopling ya. Jadi pas kita bongkar mesin, kita lihat kopling, ternyata koplingnya sudah habis. Nah, jadi koplingnya sudah habis. Mau nggak mau kita tawarkan ke yang bersangkutan koplingnya supaya diganti. Akhirnya bersangkutan menyetujui koplingnya diganti. Nah, kenapa harus diganti? Nah, karena ini kan turun ke bawah semua. Kalau teman-teman misalnya ketika koplingnya mau habis nggak diganti, nanti akan turun kopling lagi. Mungkin jeda 3 bulan, 4 bulan turun kopling lagi. Nah, karena ini sekalian jadi gratis untuk jasanya. Nah, itu menghemat jasa untuk turun kopling. Jadi kan sekalian turun mesin, hemat. Memang biayanya jadi bengkak ya, Nah, terus setelah kita coba bongkar kopling, ternyata seal flywheelnya juga kena. Akhirnya sekalian seal flywheel 200. Saya sekitar nambah budget sekitar 1,5 lah. Budgetnya nambah sekitar 1,5. Dengan kisaran budget ini sekitar 7, sekian lah, 7 juta sekian lah. Kalau 7 jutaan kalau nggak salah, 7 juta lebih dikit. Jadi budgetnya ganti boring, ganti ring seher, seal klep segala macam itu udah pasti ganti. Terus ganti plat kopling. Boringnya sekitar 2 juta, koplingnya 1,5 juta, 3,5 juta, sisanya sekitar 3,5 juta yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman yang mau turun mesin. Jadi ini penampakan Kia Picanto. Nah, kenapa saya bilang sekalian? Karena ini kan sekalian tuh. Jadi sekalian masukin segala macam, naik ke atas. Nah, udah selesai. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nanti misalnya nggak sekalian, otomatis ini harus turun. Sayang, menurut kita sayang. Oke, itu untuk Kia Picanto. Jadi silahkan teman-teman yang mau ngerapin mobil Kia Picantonya. Kalau mungkin nggak sampai boring atau nggak sampai ke transmisi sih, kisaran harganya nggak mahal, sekitar 4 jutaan untuk turun mesin. Misalnya cuma nanganin ring seher doang, 4,5 juta lah paling mahal. Untuk nanganin ring seher sama seal cap untuk ngebul doang. Jadi itu berlaku hampir semua mobil sedan ya. Harganya nggak jauh, kecuali cc-nya dia akan tinggi. Di atas 1500 cc itu harganya akan semakin jauh. Terima kasih buat teman-teman yang mau mampir ke garasi taksi, monggo. Kita lokasi di Cilengsi, di belakang Grand Nusa Indah. Ini lagi tadi udah saya videoin tentang komplain Kijang Super.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.